Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita masuk di pelajaran yang pertama pada triwalan ini, baiknya saudara kita melihat tema besar sekolah Sabat kita. Saudara, dalam kuartal pertama 2025 ini, tema besar sekolah Sabat kita adalah kasih dan keadilan Tuhan, seperti yang tertera di skrin Anda. Nah saudara, apakah pembahasan ini? Kita akan mulai dengan tajuk yang pertama, yaitu, Anda boleh lihat di skrin, yaitu Tuhan mengasihi dengan sukarela. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah berapa besar kasih Tuhan itu? Boleh diukurkah? Saudara, firman Tuhan atau ayat hafalan kita terdapat di dalam Hosea 14 ayat 5 mengatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Saudara, di skrin Anda ada ayat-ayat yang membantu kita dan ada baiknya kita membaca ayat-ayat ini sebelum kita meneruskan pelajaran sekolah Sabat kita. Pendahuluan sekolah Sabat. Nah, ada banyak pertanyaan muncul ketika kita berbicara tentang kasih dan keadilan Tuhan. Selama kuartal ini, kita akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di skrin Anda. Apakah kasih Allah itu satu arah, artinya ia mengasihi, tetapi tidak pernah menerima kasih? Kedua, apakah kasih Tuhan bersifat emosional? Apakah Allah benar-benar peduli terhadap manusia? Bolehkah atau bisakah seseorang menolak atau mengingkari kasih Allah? Apakah Tuhan menjalin hubungan kasih timbal balik dengan makhluk manusianya? Apakah kemarahan tidak sesuai dengan cinta atau kasih? Apa hubungan antara kasih dan keadilan? Jika Tuhan itu kasih, mengapa ada begitu banyak kejahatan di dunia ini? Bolehkah atau bisakah manusia mencintai seperti Tuhan? Jika bisa, jika boleh, bagaimana caranya? Saudara, dalam pelajaran minggu ini kita akan membahas 3 pertanyaan besar ini. Seperti yang tertera di skrin Anda. Bolehkah cinta atau kasih Tuhan itu diukur? Apakah Tuhan perlu menunjukkan dan menerima kasih? Yang ketiga, bolehkah kita menolak kasih Tuhan itu? Saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, seperti yang saya sudah tanyakan sebentar tadi, kita akan membagikan kepada 5 topik perbincangan seperti yang tertera di skrin Anda. Saudara, kita masuk di bagian pertama. Yang menjadi pertanyaan ialah, bolehkah kasih Tuhan itu diukur? 1. Di luar jangkaan munasabah. Nah, firman-Nya, segala kegemilanganku akan kulalukan di hadapanmu, dan aku akan menyeru nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan mengasihi sesiapa yang kukasihi, dan aku akan berbelas kasihan kepada sesiapa yang kubelas kasihi. Keluaran 33 ayat 19. Jika dibaca di luar konteksnya, beberapa ayat Alkitab boleh memberi kita suatu gambaran bahwa kasih Tuhan adalah berubah-ubah, bahwa Dia mengasihi hanya apabila Dia rasa ingin berbuat demikian. Tetapi mari kita lihat keseluruhan kisah ini. Tuhan telah membawa Tuhan telah membawa Israel keluar dari Mesir dengan mukjizat besar. Dia telah berbicara kepada mereka secara pribadi dari Sinai dan meminta mereka untuk menjadikan Dia satu-satunya Tuhan mereka. Beberapa hari kemudian, mereka telah membuat patung besar atau patung seekor anak lembu emas dan berkata, Wahai orang Israel, inilah Tuhanmu yang telah memimpin kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan memberitahu Musa apa yang patut mereka terima, yaitu apa? Kematian. Musa memohon belas kasihan yang tidak layak diterima oleh bangsa itu. Dalam konteks ini, Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia ingin untuk mengasihi Israel. Kasih Tuhan tidak mengikut logik penyebab dan akibat. Kasih-Nya tidak terkira, Ia tetap dan tidak habis-habis. Dia dengan bebas memberikan rahmat, karunia kasih
dan belas kasihan, termasuklah mereka yang tidak layak menerimanya. Saudara, di screen Anda ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas keluarga sahabat kita. Kita masuk di bagian kedua. Bolehkah kasih Tuhan itu dibatasi? Kasih tidak terbatas. Saudara, anak Allah yang mengasihiku dan menyerahkan dirinya untukku. Galatia 2:20b. Di kayu salib itu bukti kasih Allah yang paling nyata. Kita melihat bahwa Kristus menyerahkan dirinya bagi kita atas kehendak bebas dan inisiatifnya sendiri. Tidak seorang pun mengambil nyawanya, tetapi ia menyerahkannya dengan sukarela, mengikuti rencana penebusan yang telah disetujui di surga sebelum dunia dijadikan. Sejauh manakah kasih kita boleh pergi? Adakah ia sampai ke tahap memberikan nyawa kita untuk seseorang yang kita sayang dan bersungguh-sungguh ingin terus hidup? Adakah kita akan melakukannya untuk orang yang tidak dikenal atau untuk seseorang yang membenci kita? Kristus telah mati untuk orang fasik. Roma 5:6. Tuhan menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Rom 5:8. Nah, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di bagian ketiga, yaitu apakah Tuhan perlu menunjukkan dan menerima kasih? Tajuk ketiga yaitu kasih diberi secara sukarela. Aku akan menyembuhkan mereka daripada kemurtadan mereka. Aku akan mencintai mereka dengan sukarela, karena murkahku telah surut daripada mereka. Hosea 14:4. Kisah Hosea menunjukkan kepada kita bagaimana kasih Tuhan. Walaupun istrinya tidak setia, Hosea memaafkan istrinya berkali-kali dan terus mengasihinya. Hosea melambangkan Tuhan dan istrinya yang tidak setia melambangkan umat Tuhan. Walaupun kita terus berdosa dan menjauhkan diri daripada Tuhan, Dia terus mengasihi kita dengan sukarela. Apakah maksud ungkapan ini? Perkataan Ibrani nedabah menggambarkan apa yang ditawarkan secara sukarela, seperti persembahan sukarela. Allah melimpahkan kasih sayangnya walaupun tidak mendapat balasan. Sungguh berbeza dengan sifat kita manusia yang mementingkan diri sendiri. Apakah respon Anda terhadap kasih sukarela dan tidak mementingkan diri ini? Saudara, di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sekolah sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah respon kita kepada kasih Tuhan yang tidak terbatas itu? Tajuk keempat yaitu, ramai yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apa maksudnya? Firman Tuhan dalam Mazmur 50:11-22. Aku mengenal semua burung di pergunungan dan haiwan liar di padang semua milikku. Kalaulah aku lapar, aku tidak akan memberitahumu, karena dunia ini milikku dengan seluruh isinya. Mazmur 50:11-12. Nah, adakah Tuhan perlu mencipta dunia ini supaya dikasihi, dihormati, dan disembah? Tuhan tidak memerlukan apa-apa dari kita, saudara. Malah berapa ramai yang menyadari bahwa segala yang mereka miliki dan kehidupan mereka sendiri adalah anugerah daripada Tuhan. Berapa ramai orang hari ini memuji dan bersyukur kepadanya. Kisah ilahi wujud selama-lamanya sebelum penciptaan dalam semesta, seperti yang Yesus tekankan apabila Dia menyatakan bahwa Bapa mengasihi Dia sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17:24. Oleh itu, penciptaan dunia bukanlah satu keperluan bagi wujudnya kasih Allah. Sebaliknya, penciptaan adalah aktivitas sukarela ilahi yang terhasil daripada kebebasan cinta kasih-Nya yang kekal. Tuhan adalah kasih, dan Dia mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Dia mengasihi mereka yang membalas kasih-Nya dan juga mereka yang menolaknya. Dia sangat mengasihi sehingga Dia telah melakukan segala yang mungkin supaya ciptaannya, anak-anaknya, dapat berkongsi kehidupan, kebahagiaan abadi dengannya.
Di screen Anda ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Saudara, kita masuk di bagian terakhir, yaitu bolehkah kasih Tuhan ditolak? Tajuk kelima, disalibkan untuk kita. Apa maknanya, saudara? Ramai yang dipanggil tetapi cuma sedikit yang dipilih. Mazmur atau Matius 22 ayat 14. Nah, seorang raja menyediakan perkawinan anaknya, tetapi tetamu menolak jemputan itu. Yang lain dijemput dan diterima, tetapi di antara mereka ada juga yang tidak mengikut protokol dan dibuang kerja. Penerapan perumpamaan ini oleh Yesus telah menyebabkan beberapa orang percaya bahwa Tuhan telah memilih terlebih dahulu siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak. Ini akan membayangkan bahwa Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada sesetengah orang, tetapi menahannya daripada yang lain. Teks asal menekankan jemputan dan bukan pemilihan. Ramai yang dijemput dan sedikit yang menerima jemputan. Tuhan telah memilih kita semua karena Dia mengasihi kita semua. Bukan Tuhan yang memilih, tetapi tindak balas kita terhadap jemputannya yang menentukan nasib kita. Di screen Anda ada 1 pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas sahabat kita. Pena Inspirasi mengatakan, dunia telah kehilangan pola kebaikan yang asli dan telah tenggelam dalam kemurtadan universal dan kerusakan moral. Dan kehidupan Yesus adalah salah satu upaya yang melelahkan dan menyangkal diri untuk membawa manusia kembali ke keadaan awalnya dengan mengilhaminya dengan roh kebajikan, ilahi, dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sementara di dunia, Dia bukan dari dunia, merupakan rasa sakit yang terus-menerus baginya untuk berhubungan dengan permusuhan kebobrokan dan ketidakmurnian yang telah dibawa setan. Tetapi Dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk membawa manusia ke dalam keselarasan dengan rencana ilahi dan bumi dalam hubungan dengan surga, dan Dia tidak menganggap pengorbanan yang terlalu besar untuk pencapaian tujuan tersebut. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, kasih Tuhan tidak bergantung pada logik atau keadaan. Kasih Tuhan adalah abadi, tidak berubah, dan tidak bergantung pada logik manusia. Dalam konteks pemberontakan Israel, Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Nya melampaui keadilan semata-mata dan melibatkan belas kasihan serta rahmat yang tidak layak diterima. Kedua, kasih Tuhan bersifat sukarela dan tidak mementingkan balasan. Kasih Tuhan diberikan secara sukarela, seperti yang dilihat melalui kisah Hosea dan umat Tuhan. Walaupun manusia sering tidak setia atau berdosa, kasih Tuhan tetap konsisten dan tidak bersyarat, mencerminkan sifat ilahi yang penuh kemurahan hati dan pengampunan. Ketiga, respon manusia menentukan akhirnya. Tuhan mengasihi semua orang dan mengundang semua untuk menerima kasih-Nya. Yohanes 3:16. Namun respon manusia terhadap undangan ini menentukan nasib akhir mereka, seperti yang ditunjukkan dalam perumpamaan tentang undangan perkawinan. Tuhan tidak memilih untuk menahan kasih-Nya, tetapi pilihan manusia sendiri yang memisahkan mereka dari kasih-Nya. Jadi saudara, sekian saja ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat kepada setiap kita yang mengikuti menonton video ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, pimpinan pencegahan-Mu, sehingga kami menyelesaikan pelajaran sekolah sahabat kami dengan baik. Ini adalah doa kami Tuhan, sempurnakan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.